Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala aidan haza yablughu linnasi wal yanzaru bihi diya'lamu annama huwa ilahu wahidu wal yazakkara ulul albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya lah maka kita pada hari ini Jumat 26 November tahun 2021 masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Kita berharap insya Allah kita yang hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah akan tercatat di sisi Allah sebagai pengikut Rasulullah yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat ini kalau kita rajin menyimak berbagai tayangan di YouTube khususnya yang menyangkut tentang ajaran Islam, maka kalau kita perhatikan ada semacam dialog yang berlangsung antara orang-orang yang kita ketahui memiliki dasar keilmuan agama yang tidak rendah. Ada yang sudah bergelar Profesor Dr. Kiai Haji, ada yang di samping Kiai Haji juga bergelar Habib. Ada banyak poin-poin yang kemudian menjadi bahan diskusi yang sebenarnya kalau menurut pengamatan saya selaku al-fakir, selaku orang yang pengetahuan agama serba terbatas, itu cukup dalam sekaligus juga terlalu tinggi untuk disimak secara mudah atau dicerna oleh orang lain yang tidak memiliki dasar keilmuan sekuat mereka. Dialog yang berlangsung antar mereka itu terjadi hanya melalui media sosial. Dalam arti
berbalas-balasan, saling bersahut-sahutan, tapi sama-sama menggunakan media sosial dan bukan berada pada suatu majelis yang sama. Satu ulama mengatakan A, lalu kemudian pendapat itu dikonter oleh ulama lain. Sehingga bagi kita bisa melihatnya dengan berbagai macam perspektif yang seolah-olah antara mereka itu ada pertentangan. Padahal belum tentu seperti itu. Mungkin yang terjadi adalah adanya perbedaan sudut pandang tentang ajaran agama Islam. Seperti halnya ketika beberapa orang mengamati seekor gajah, maka tiap orang yang mengamati mungkin saja akan memiliki perspektif, memiliki pandangan yang satu sama lain berbeda. Ya. Katakanlah yang satu mengatakan bahwa gajah itu adalah binatang yang menyerupai tetampah karena kupingnya yang lebar, telinganya lebar. Atau ada pendapat lain yang mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti ular karena memiliki belalai yang panjang. Ada lagi yang mungkin mengatakan bahwa gajah itu seperti pohon, batang pohon besar karena kakinya kokoh. Atau barangkali ada lagi yang melihatnya dari sudut buntutnya yang kecil, panjang. Maka diskusi ataupun perdebatan yang terjadi di media sosial saat ini tentang ajaran agama itu tidak mesti kita memandangnya sebagai suatu pertentangan, tapi bisa juga karena perbedaan sudut pandang saja. Hanya kadang-kadang timbul suatu kekhawatiran. Jangan-jangan hal ini bisa dieksploitir oleh orang-orang tertentu yang memblow up bahwa umat Islam itu pecah belah, bahwa umat Islam itu tidak kompak, dan bahkan kalau lebih jauh lagi kadang-kadang dalam diskusi itu antar mereka yang mengemukakan pendapatnya sering diimbuhi dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak terlalu pantas untuk diucapkan, yang seolah-olah bisa dikesankan bahwa mereka sedang berkelahi. Ya. Pendapat seperti ini antara lain yang kita lihat kalau kita rajin melihat tayangan tentang ajaran agama, pendapat para ulama di YouTube adalah tentang pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sakur Yasin MA. Beliau adalah seorang pemimpin pondok pesantren di Cirebon. Pendapat-pendapat beliau ini kalau kita cermati memang berbeda dengan mainstreamnya ajaran Islam yang sudah kita kenal sejak dulu, sejak kecil, bahkan mungkin sejak dulu-dulunya lagi. Dan bahkan dengan berbedanya pendapat Buya Sakur ini, beliau mengklaim bahwa pendapat beliau itu adalah seolah-olah, walaupun beliau tidak mengatakan secara langsung, adalah merupakan suatu pendapat baru. Beliau seolah-olah mengatakan bahwa beliau adalah mujtahid, pembaharu, walaupun beliau tidak mengatakan seperti itu. Contohnya adalah yang beliau kemukakan. Beliau mengatakan bahwa misi utama Rasulullah itu adalah menciptakan persatuan. Oleh karena itulah maka Buya Sakur mengatakan, mengutip sebuah hadis, "Mangkana
fi akhirul kalami la ilaha illallah dakhalul jannah. Pendapat mainstream yang sejak dulu kita ketahui menyebutkan makna dari hadis ini adalah barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir kalamnya itu mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tetapi Buya Syakur ini kemudian mengatakan bukan itu maksudnya. Karena misi besar Rasulullah menurut Buya Syakur adalah persatuan. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau kalimat akhir dari seorang itu adalah la ilaha illallah, enak banget. Cuma dengan ucapan bisa masuk surga. Emangnya film Barbie, emangnya film Aladin katanya. Nah ini tentu sangat berbeda dengan pendapat mainstream yang dari dulu sudah kita ketahui, yang mengatakan bahwa Rasulullah memang mengatakan barang siapa di akhir hayatnya la ilaha illallah bisa memasuki surga. Nah inilah yang kemudian dikonter oleh banyak ulama termasuk Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Abu Bakar As-Segaf dan sebagainya. Kalau menurut Buya Syakur, terjadinya orang mengatakan itu jaminan masuk surga berarti sudah digeser pengertiannya. Karena menurut beliau yang sebenarnya adalah untuk persatuan, kok sekarang dibilang untuk masuk surga. Nah inilah yang saya katakan terjadi pertentangan, karena beliau yang lain mengatakan bahwa digeser itu apanya yang digeser dan siapa yang menggeser. Karena sejak dulu memang itu. Kenapa Anda mengatakan digeser? Berarti Anda yang menggeser. Jadi kalau kita lihat bahwa pendapat Buya Syakur ini seolah-olah ya mengubah makna ataupun arti ataupun maksud dari hadis Rasulullah tadi, bahwa la ilaha illallah itu bukan kalimat untuk mengesahkan Tuhan, hanya Allah yang patut disembah. Tapi beliau mengatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat persatuan untuk menyatukan umat Islam memerangi kaum kafir. Habib Abu Bakar As-Segaf misalnya mengatakan bahwa seandainya kalimat itu atau tujuan Rasulullah adalah untuk persatuan, kan kita sudah tahu bahwa begitu kewalahannya kaum musyrikin Mekah untuk membendung upaya Nabi melakukan dakwah, karena dengan ancaman teror, intimidasi dan sebagainya tidak mempan, maka mereka mendatangi Rasulullah untuk melakukan penawaran. Ya Muhammad, kita sudah lelah ini untuk terus-menerus bertentangan. Maka demi persatuan, nah kata mereka, demi persatuan, bagaimana kalau kita melakukan negosiasi? Sebenarnya Anda ini berdakwah tujuannya apa? Menyampaikan kalimat tauhid yang bertentangan dengan ajaran kami yang menyembah banyak Tuhan, dengan Anda yang Tuhannya satu. Tujuan Anda apa sebenarnya? Apakah Anda itu ingin menjadi pemimpin? Kami angkat Anda sebagai pemimpin. Apakah tujuan Anda itu untuk menjadi orang kaya? Kami kumpulkan harta kami, akan kami berikan kepada Anda. Apakah Anda dengan berdakwah sedemikian hebat, Anda inginkan mendapatkan pendamping atau istri yang banyak dan cantik-cantik? Ketiga penawaran ini
dibungkus dengan kata persatuan, demi persatuan bangsa kita. Jadi seandainya apa yang disampaikan oleh Buya Syakur bahwa misi dari Rasulullah adalah persatuan, tidak terjadi pertentangan, logikanya tentu penawaran itu diterima karena memang sangat menggiurkan bagi orang awam. Mungkin andai kata kita yang ditawarkan seperti itu, kita langsung bergeming, kita langsung mengiyakan karena memang luar biasa, harta, tahta, wanita. Tapi apa jawab Rasulullah? Andai kata kalian mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti, aku tidak akan pernah untuk tidak meneruskan dakwahku. Berarti bukan persatuan yang menjadi tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi. Berarti kalimat yang diemban sebagai tugas utama oleh Rasulullah adalah memberitahu kepada manusia bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagaimana rasul-rasul terdahulu yang juga memiliki misi yang sama, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang patut dan harus disembah. Berarti bukan masalah persatuan. Demikian juga pada kesempatan lain kemudian kaum kafir Mekah, kaum musyrikin Mekah mencoba lagi membujuk Rasulullah. Kalau tadi menawarkan harta, tahta, dan wanita, kalau sekarang bujukannya adalah berupa negosiasi. Sudahlah Muhammad, hentikanlah dakwahmu itu, kita kompromi saja. Hari ini kami ngalah deh, kami akan bersolat sebagaimana engkau sholat, dan besok kamu yang akan datang ke kuil kami untuk memuja Lata, Uzza, Manat. Ini kan win-win solution, demi persatuan, bolak-balik demi persatuan. Tetapi karena memang bukan itu tujuan Rasulullah, maka beliau kemudian diturunkan ayat, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah ya Rasulullah, katakanlah ya Muhammad kepada mereka yang mencoba membujuk kamu, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak mungkin menyembah sebagaimana aku menyembah. Aku tidak mau menyembah caranya kamu menyembah, dan kamu juga nggak perlu menyembah sebagaimana caranya aku menyembah. Lakum dinukum waliyadin. Lalu kita ambil lagi yang lain ayatnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Berarti dakwah Rasulullah itu bukan paksaan, tapi ajakan. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau tidak mau kata Rasulullah ya Anda akan tanggung akibatnya. Sebagai Rasulullah kepada raja-raja yang ada di sekitar Mekah pada waktu itu. Saya hanya menyampaikan kalimat ini, menyampaikan himbauan, terserah. Aku tidak akan menanggung dosa kamu, kamu juga tidak akan menanggung dosaku. Ya, demikian disampaikan. Berarti sekali lagi bukan masalah persatuan, tetapi dalam Islam memang persatuan itu sangat penting. Karena hanya dengan persatuanlah kita bisa kokoh. Tapi bukan berarti bahwa
Itu yang menjadi tujuan utama Rasulullah diutus. Kalau memang itu tujuan utamanya, ya untuk apa Rasulullah berdakwah? Wong pada dasarnya mereka juga sudah antara mereka sendiri, terus kemudian karena ada dakwah, maka mereka pun kemudian melakukan penentangan kepada Rasulullah, yang notabene berarti ada semacam pertentangan. Kalau memang persatuan yang diinginkan Rasulullah, pastilah semua bujukan itu kena, karena logis, karena masuk akal, ya. Nah, masuk akal inilah yang kemudian harus kita waspadai, digunakan oleh orang-orang semacam Buya Syakur itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa beliau itu kemudian murtad atau apa, terserah Allah, saya nggak ngerti. Tapi saya katakan bahwa tadi seandainya pendapat itu didengar oleh orang-orang yang takutnya diamini, sehingga pendapat yang mainstream seolah-olah menjadi salah, dan seolah-olah Buya Syakur ini adalah mujtahid pembaharu. Padahal penggeseran yang beliau katakan, beliau sendiri yang menggeser, bukan orang lain. Jadi kita melihatnya dari sudut netral, bahwa mereka sedang terjadi diskusi ilmiah, dan kita tetap berpegang pada pendapat yang sudah kita yakini, karena itu akan sangat berbahaya kalau sampai kita kemudian menjadi berubah keyakinan, ya, karena dipakainya logika. Apa misalnya? Kita tahu bahwa Imam Bukhari meriwayatkan ratusan ribu, 600 ribu kalau saya tidak salah, hadis yang sudah ditelusur sanadnya, perawinya siapa dan seterusnya, sudah dibersihkan yang kira-kira meragukan atau bahkan malah bohong, hoax. Terkumpullah sekian. Lalu Buya Syakur ini mengatakan, kita pakai logika aja deh. Sekian ratus ribu dalam waktu 16 tahun, berarti setahun berapa, berarti sebulan berapa, berarti sehari berapa, berarti sejam berapa. Nggak masuk akal katanya. Padahal dalam hal agama, Allah pasti ada di belakangnya. Kalau main akal-akalan, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hoaks. Mana mungkin dilakukan perjalanan dari Madinah, lalu kemudian naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Palestina, sampai di tempat sebelum subuh. Pesawat jet secanggih apapun di zaman modern sekarang ini tidak akan ada yang bisa menyamai itu. Berarti kalau soal main akal-akalan, ya sulit kita menjawabnya. Bagaimana kita bisa menerangkan apa itu Allah, apa itu roh, apa itu alam kubur, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu takdir? Itu semua adalah hal-hal yang di luar matematika, di luar nalar, dan harus kita terima sebagai suatu hal yang memang dimestikan di dalam ajaran Islam. Bukan berarti kita yang seperti dituduhkan oleh mereka, yaitu kita menelan agama bulat-bulat walaupun gak masuk akal. Tolong, dalam beragama memang tidak semuanya harus dengan akal. Ada yang harus diterima secara mutlak tanpa harus ada pembuktian matematis ataupun pembuktian fisik, karena otak manusia terbatas dan tidak mungkin menjangkaunya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa ayatil hakim. Wa qul qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.